Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja pada Zoom meeting, pada pertemuan di malam hari ini. Sebagai langkah awalnya, saya akan memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan skepticism to trust. Jadi, bagaimana kita membangun brand di era post-truth. Kita ketahui bahwa era post-truth itu mulai muncul ketika internet, terutama media sosial, itu sudah sangat masif dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat, di mana di mana sekarang sudah tidak ada gatekeeper lagi. Gatekeeper itu kan semacam penjaga gerbang ya, penjaga gerbang. Tidak ada lagi penjaga gerbang informasi lagi di media sosial ataupun di internet, di mana gatekeeper itu sekarang sudah dipegang oleh masing-masing orang, itu masing-masing manusia sendiri yang mau menggunakan media sosial ataupun menggunakan AI ataupun menggunakan berbagai platform digital lainnya. Dulu pas waktu ketika sebelum era media sosial atau internet berkembang itu, ketika tren jurnalisme itu menjadi sumber informasi bagi masyarakat, itu kan gatekeepernya itu adalah jurnalis, gatekeepernya itu adalah editor, gatekeepernya adalah pemimpin redaksi. Meskipun industri media massa sekarang masih ada, mulai dari koran, online ataupun televisi masih ada, tetapi peran gatekeeper ini cenderung dan tanda kutip itu bisa dibeli, ya kan, tanda kutip itu bisa dibeli oleh para pengiklan, oleh para korporat ataupun didikte oleh para penguasa media massa. Sehingga sekarang diperlukan, ya apa istilahnya, sekarang tren munculnya itu skeptisme di kalangan masyarakat, sehingga perlu dibangun upaya membangun trust gitu. Bagaimana caranya ini? Di mana upaya membangun trust ini itu berkaitan dengan autentisitas brand. Itu karena ini ada kontestasi di mana semua brand itu kan saling berlomba untuk menjadi nomor satu ataupun menguasai pasar ataupun bisa mempengaruhi customer behavior. Dan salah satu cara-caranya itu kan dengan, kalau PR itu yang paling umum adalah upaya membangun pesan ataupun konstruksi pesan. Yaitu konstruk pesannya itu yang dihadirkan itu dengan mungkin sudah dipelajari di sosial media strategis, bagaimana menyampaikan pesan, membuat video ataupun membuat postingan, membuat carousel dan lain sebagainya, itu yang cenderung lebih proaktif. Selain itu, narasi-narasinya itu cenderung lebih value driven. Jadi lebih mengandalkan nilai-nilai, bukan hanya sekedar viral, bukan hanya sekedar populer dan lain sebagainya. Selain itu, kenapa Kenapa upaya untuk membangun trust ini sangat penting? Karena ini juga bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah brand itu mengilustrasikan itu kan transparansinya kepada publik gitu kan. Ketika misalnya ada isu tertentu, maka akan langsung bergerak dengan cepat. Dan yang paling penting itu adalah berbasis pada ethical action. Jadi tindakannya berbasis kepada etika dan berbasis kepada kebenaran. Dan itu menjadi landasan penting di dalam era post-truth gitu kan, karena di dalam era post-truth ini kan pengendali pengendali informasi itu kan sudah tidak ada, sudah sangat bebas dan sangat sangat ya menimbulkan skeptisme yang sangat beragam. Terus selanjutnya itu kan ketika ketika post-truth ini, maka akan munculnya great great trust deficit. Jadi bagaimana orang itu sudah tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap suatu brand gitu kan. Istilah loyalitas kepada suatu brand itu mudah tergoyahkan gitu kan. Sehingga muncul adanya boykot gitu kan, ketika misalnya ada suatu tidak senang atau tidak suatu pemberitaan atau suatu informasi yang tidak senang mengenai suatu brand, maka akan muncul suatu boykot. Kemudian ada negatif sentimen like and dislike sangat 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 bukan hanya masif, tetapi semua orang bisa mengungkapkan hal itu. Kemudian adanya the death of traditional PR. The death traditional PR itu gimana PR kini itu kan bukan lagi bisa lagi mengendalikan media sosial ya, tetapi ataupun mengendalikan media massa, tetapi PR itu harus bisa bukan hanya tergerus ombak ataupun ikut tergulung ombak, tetapi bagaimana bisa bertahan di tengah deru ombak yang sangat kencang.
salah satu strateginya itu kan adalah dengan berbasis kepada intellectual and instrument roots, di mana di dalam pendekatan berbasis intellectual and instrumental root itu di mana sebuah brand itu harus berbasis atau mengadopsi truthiness. Jadi truthiness itu adalah bagaimana bisa menekankan pada suatu kebenaran-kebenaran gitu. Suatu kebenaran-kebenaran dalam arti kebenaran yang cenderung berpihak ya, bukan kebenaran secara universal. Kebenaran berpihak versinya korporat, kebenaran versinya pemerintah, atau kebenaran versinya publik itu kan suatu suatu hal yang berbeda. Tidak selain itu adalah post fact position seperti diungkapkan Pierre Belton dan Leyland itu dalam salah satu kajiannya itu adalah post fact position itu bagaimana penempatan posisi sebuah brand, penempatan posisi sebuah sebuah institusi itu sangat penting di dalam era Great Trust Deficit. Selanjutnya itu adalah bagaimana seorang PR itu juga what you say to what you do. Jadi mengatakan itu bahwa apa yang dikatakan itu juga harus apa yang dilakukan. Dan ini kan jangan apa istilahnya apa ya di era media sosial justru orang lebih banyak retorikanya, lebih banyak berbicaranya dibandingkan beraksinya gitu kan. Jadi sebenarnya action itu speak louder than any advertising campaign. Jadi ketika sebuah tindakan itu bisa apa ya berdampak lebih luas, bisa lebih keras gitu kan dibandingkan iklan-iklan. Kita ketahui misalnya sekarang itu kan lagi musim donasi itu kan banyak perusahaan mengeluarkan dana dari corporate social responsibility-nya itu kan untuk penanganan bencana atau bantuan di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Tetapi yang menjadi miris ataupun menjadi suatu hal yang tanda tanya itu kok kenapa banyak perusahaan sawit ya kan banyak perusahaan sawit, perusahaan minyak goreng dan lain sebagainya kok cenderung tiarap gitu kan. Apakah jangan-jangan mereka bermain dalam actionnya itu ya dengan memberikan bantuan secara langsung tanpa tanpa banyak mengumbar ke media massa dan lain sebagainya sehingga itu diperlukan proaktif honesty. Jadi kejujuran yang proaktif yang sebenarnya perlu ditunjukkan langsung ke masyarakat juga juga tidak ingin juga ketika itu dipublikasikan di media massa atau dipublikasikan di media sosial justru akan me, apa ya memicu kontroversi dan lain sebagainya sehingga diperlukan juga reactive damage control. Jadi bagaimana beberapa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu kan itu perlu dikendalikan juga itu dengan cara bukan hanya sekedar minta maaf tetapi bisa memberikan kontribusi dengan tujuannya itu seperti yang diungkapkan Jason Harrison itu bahwa ketika apa ya transparansi itu akan muncul di era post truth itu maka itu akan membangun social trust gitu jadi kepercayaan langsung di dalam apa dari masyarakat. Pertanyaannya itu bagaimana kan menciptakan value driven naratif gitu kan. Value driven naratif itu bukan hanya sekedar mengandung visi misi sebuah perusahaan ataupun sekedar hanya untuk mencari segmen pasar yang ataupun ceruk pasar tetapi bagaimana upaya ini kan upaya membangun gitu kan work vision itu adalah bagaimana upaya terus menerus untuk melakukan istilahnya pembersihan diri gitu ya bagi sebuah brand atau sebuah korporat itu kan tidak mungkin akan bersih terus selamanya akan dianggap citra positif selamanya tetapi ada citra-citra negatif yang akan muncul dengan upaya terus membangun ataupun mencuci agar agar terlihat terlihat selalu bersih. Caranya itu bagaimana? Caranya itu paling paling gampang itu kalau menunjukkan dengan kepedulian masyarakat. Selanjutnya itu adalah genuine commitment. Jadi adanya komitmen-komitmen itu kan komitmen kepada masyarakat, komitmen kepada pemerintah dan lain sebagainya. Misalnya ketika apa perusahaan sawit atau minyak goreng itu adalah upaya melakukan revitalisasi hutan misalnya. Kemudian upaya menjaga sustainability hutan, kemudian misalnya pemberdayaan masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Ini consistent ethical action saya kira sudah berulang kali kita pahami. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit gitu kan berkaitan dengan tugasnya. Tugasnya itu kan kalau di RTM itu lebih bersifat kelompok, tapi kita simpelkan aja. Jadi tugasnya bersifat individu. Jadi teman-teman tidak perlu membuat
makalah yang terlalu tebel 4 halaman. Kemarin kan bikinnya 4 sampai 5 halaman nggak perlu. Bikinnya 1 halaman PDF aja. Jadi bikinnya tujuannya itu mengukur kemampuan individu. Jadi di dalam satu PDF itu bisa terdiri sekitar 4 sampai 5 paragraf aja, nggak usah terlalu panjang-panjang. Teorinya juga nggak usah panjang-panjang, teorinya 1 paragraf aja. Terus analisisnya bisa 1 paragraf, kemudian fenomenanya ditampilkan juga 1 paragraf. Fenomena etikanya itu boleh bersifat etika, boleh bersifat PR, boleh bersifat komunikasi. Dan itu harus ada sumbernya di media, boleh media online, boleh media sosial, boleh juga jurnal ilmiah. Boleh ditampilkan di situ apa misalnya ketika apa screenshot dari apa namanya dari YouTube-nya atau screenshot dari Instagram-nya. Kemudian juga ditambahkan dengan teori komunikasi, PR ataupun etika yang memang masih berkaitan. Karena ini 1 halaman, tolong jangan pakai AI karena saya kalau jika tugas yang terlalu banyak itu biasanya kan mahasiswa akan cenderung pakai AI jadi kelihatan singkat terbaca. Untuk istilahnya lepas dari AI, jadi teman-teman itu bisa menampilkan menampilkan tugasnya gitu kan, dipresentasikan itu dalam YouTube Short seperti di yang Instagram kemarin ya. Tapi kemarin kan tugasnya diupload di Instagram, kita berpindah ke YouTube Short aja. Jadi jangan lupa nanti di dapat di link YouTube Short itu ditampilkan di halaman PDF-nya tersebut untuk bisa saya cek dan saya komentarin. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Kalau bisa, Untuk permisi silahkan. Pak, saya ingin bertanya, Iya, untuk tugasnya itu kira-kira deadline-nya kapan ya Pak? tanggal itu minggu pertama masuk setelah Januari. Oh baik, berarti kalau misalkan kita kita bikin makalahnya gitu pakai kata-kata sendiri gitu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Justru pakai kata-kata sendiri aja. Jadi kan nggak usah panjang-panjang. Kalau misalnya bisa dibikin 3 paragraf, 3 paragraf aja. Yang penting kan ada di situ ada apa? Jangan lupa 1 paragraf itu in my opinion. Jadi menurut pendapat saya gini 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 gitu. Menurut misalnya fenomenanya itu yang sekarang itu misalnya komunikasi bencana ya kan. Misalnya itu ketika apa Zulkifli Haslan itu kan ya Menteri Menko Pangan itu kan melakukan kunjungan kunjungan ke Sumatera Barat. Dia membawa beras di Panggul gitu kan. Kemudian teman-teman screenshot gitu kan secara etikanya itu seperti apa? Apakah itu hanya bersifat pencitraan aja apa itu untuk menunjukkan kepedulian atau lain sebagainya. Misalnya dalam dalam perspektif PR gitu. Seharusnya itu misalnya yang ditunjukkan adalah menunjukkan misalnya apa memperpelukan misalnya atau harusnya mendengarkan cerita dan lain sebagainya bukan hanya sekedar memanggul apa namanya memanggul beras dan berkeliling dan lain sebagainya. Kemudian dalam menurut pandangan teori misalnya dalam pandangan teori komunikasi bencana itu kan diambil dalam diambil dari Google Scholar dan lain sebagainya misalnya satu satu orang aja mengatakan bahwa komunikasi bencana itu seharusnya lebih mengutamakan empati titik gitu kan. Misalnya teman-teman Oh juga baik. bisa menambahkan lagi di situ dalam pendapat saya bahwa seharusnya para pejabat lebih menunjukkan itu kan empatinya dan simpatinya dalam penanganan dalam memberikan komunikasi bencana dan ataupun mengupload konten-konten yang berkaitan dengan bencana titik gitu. Nanti teman-teman dari hasil itu diinikan lagi apa istilahnya dibuat rilis yang Dikembangkan seperti lagi. kemarin. Bukan, iya, dibikin opininya itu. Dibikin opininya, Oke. dibikin reels di YouTube Short itu. Nggak usah panjang-panjang, 30 detik aja nggak apa-apa. Kalau mau panjang, 60 detik. Nanti boleh ditambahkan video-video yang mendukung juga tidak apa masalah. Nanti nilai Oke siap. paling besarnya di itu, di video. Karena kalau di teks kan cenderung ini, pasif gitu. Mm-mm. Oke baik Pak. Terima kasih Pak. Oh, Silakan ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya Pak. Silakan, silakan. Jadi intinya tugasnya itu bikin dua ya Pak. Yang satu di paper makalah, jadi 3 paragraf kayak gitu Ya, minimal ya. 3 paragraf, 2 paragraf. Isi tentang tentang opini-opini kita, misalnya kayak pembawa acara di TV dalam menanggulangi Boleh. bencana harusnya kayak gimana, bla bla Iya, bla. boleh, Terus boleh. nanti Apa aja? Hmm. satu lagi dikirim di kayak di short YouTube short gitu ya Pak ya. Iya, rekaman model YouTube short Reels, atau TikTok. vertikal gitu. Heeh. 30 sampai 60 detik aja, nggak usah panjang-panjang. 30 sampai.
Oke, Nggak usah menampilkan itunya, apa namanya? Nggak usah menampilkan papernya itu nggak usah. Nampilin wajah aja nggak oke, apa-apa. Atau dikombinasikan dengan ini apa video-video lain yang mendukung juga tidak apa-apa. Dikasih musik, dikasih itu nggak apa-apa. oke. Mm-mm. Terus Pak, itu dikumpulin kan di minggu pertama Januari. Itu Iya, dikumpulin di dalam satu drive aja. Nanti di drive itu ada si makalah itu sama link eh, shortnya itu ya Pak ya. iya. Jadi Link ngirimnya YouTube short. PDF satu aja. PDF satu ntar di bawahnya link YouTube Short gitu ntar dikasih di bawahnya. Ntar kan bisa saya klik langsung. Oke, oke, Nggak oke. susah. Siap. Jadi Makasih Pak. ngirimnya satu file itu aja yang PDF itu. Nggak usah panjang-panjang ya. Oke, Nggak usah panjang-panjang. 3 paragraf gitu. Gimana oke, ada siap. Makasih pertanyaan Pak. lagi? Kalau nggak ada, saya Pak, tutup. saya izin Ya, tanya, silakan, Pak. silakan, silakan. Untuk papernya ini berarti nggak perlu pakai cover, nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak usah, nggak usah. Satu halaman aja, kasih nama NIM gitu aja. Di atasnya nama NIM. Nggak usah Oke. pakai cover, langsung. Misalnya di situ pakai apa? Misalnya kasusnya apa ya? Kasus apa? Kasus PR apa? Ada viral di misalnya kasus skincare gitu ya. Kasus skincare di screenshot aja satu itu tampilin ini videonya gitu kan pakai apa? Pakai linknya ini kemudian dijelaskan di video ini merupakan terjadi suatu pelanggaran etika PR karena konten kreatornya apa tidak transparan dan apa tidak menunjukkan apa istilahnya bahan-bahan ataupun bahan-bahan di dalam skincare sehingga banyak customer yang merasa dirugikan sehingga mengalami kerusakan kulit dan lain sebagainya gitu-gitu. Nanti pakai Mhm. teori, boleh pakai teori, boleh tidak. Tapi ntar ditambahin, menurut pendapat saya itu merupakan dalam pembuatan konten dalam perspektif PR itu harus menunjukkan transparansi, kejujuran dan lain sebagainya kayak gitu. Nanti itu disampaikan lagi pas waktu presentasi di itunya, di rilisnya itu disampaikan lagi gitu. Biar lebih interaktif gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih, Pak. Cukup ya maksudnya. Untuk ini jadi dikerjain secepatnya file itunya apa namanya di MyBase-nya udah saya upload, udah saya bikin tadi pagi kalau nggak salah. Jadi tinggal langsung upload biar nanti saya cepat nilainya gitu. Ya, Oke, Pak. terima kasih banyak atas kehadirannya pada Zoom malam kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.